Saudara-saudariku yang terkasih, selamat datang dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi Senin 14 Juli 2025. Saudara-saudari terkasih, bacaan kitab suci hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai pasal 11 ayat 1. Dalam renungan harian hari ini, ketika membaca Injil, saya menemukan 3 hal penting. Yang pertama, kata-kata Yesus, "Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang." Yang kedua, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Dan yang ketiga, barang siapa memberi air secangkir saja kepada salah seorang yang kecil, ia tidak akan kehilangan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kita akan merenungkan bersama-sama 3 kata kalimat dari Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Yang pertama, "Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang." Kenapa Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai tapi pedang? Padahal di tempat lain, Yesus mengatakan, aku datang untuk mencintai orang. Jadi dia lebih mencintai orang. Cinta kasih menjadi sumber penting daripada apa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita umat manusia. Tapi kali ini justru dia mengatakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa bagi kita orang Kristen, kadang-kadang dalam hidup ini, perjalanan hidup kita, perjalanan beriman kita, memang tidak mudah. Banyak tantangan, kadang-kadang kita mendapat banyak tantangan, mendapat banyak cobaan dalam hidup ini. Tantangan itu baik dari dalam diri kita sendiri, maupun tantangan dari orang lain, sesama kita. Kadang-kadang kita menolak orang, kadang-kadang membenci orang, tetapi juga kadang-kadang kita mencintai orang. Begitulah saudara dan saudari, dalam perjalanan hidup manusia, kita menemukan bahwa kita kadang-kadang kita tidak mengalami kedamaian itu. Kedamaian yang dicita-citakan, yang dikehendaki oleh Tuhan, kadang-kadang kita mengalami bahwa ada begitu banyak pertentangan-pertentangan di dunia ini. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan. Ada orang membenci kita, begitupun kita membenci orang, dan pertentangan-pertentangan seperti itulah yang terjadi. Ada damai, tapi juga ada perang. Ada sukacita, tetapi juga ada duka cita. Ada belas kasihan, tapi juga ada benci. Begitulah pertentangan-pertentangan dalam hidup manusia. Tapi intinya adalah bahwa sebenarnya Tuhan mau mengatakan kepada kita, ketika di situ ada damai, maka kita akan mengalami kebahagiaan dan sukacita. Maka dari itu, berdamailah dengan orang-orang yang di sekitar kita supaya kita memperoleh kebahagiaan. Hal yang kedua, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib adalah jalan menuju kepada kebangkitan. Hanya melalui salib atau hanya melalui sengsara lah ada kebangkitan. Tanpa salib, tanpa salib, tanpa penderitaan, tidak mungkin ada kebangkitan. Artinya, tanpa kematian, tidak mungkin ada kebangkitan. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau selamat, kalau kita mau memperoleh kerajaan surga seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, maka harus menderita, harus mengikuti jalan salib Tuhan. Tidak mungkin kita mau masuk surga, tapi kita senang-senang saja, tidak mau mengalami penderitaan, tidak mau mengalami salib dalam hidup kita. Yesus mengatakan kita memikul salib kita. Kita tidak boleh membuang salib itu. Salib itu menjadi sarana bagi kita untuk memperoleh kebangkitan, untuk memperoleh kebahagiaan, untuk memperoleh kerajaan surga.
Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, kadang-kadang dalam hidup kita manusia, kita mengatakan bahwa kita menolak salib ini. Kenapa Tuhan memberikan salib? Kenapa ada penderitaan dalam hidup kita? Kenapa jalan kita selalu tidak mulus? Kenapa kenapa banyak sekali dalam kehidupan kita mengalami tantangan-tantangan, cobaan, salib itu akan membawa kita menuju kepada kehidupan kekal. Salib, tantangan, perjuangan dalam hidup kita, kalau kita laksanakan dengan baik, maka itu menjadi jaminan keselamatan kita. Maka dari itu Yesus bilang, jangan menolak salib dalam hidup ini. Karena salib itu menjadi sarana bagi kita untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh kebahagiaan. Hal yang ketiga, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil, ia tidak akan kehilangan upah. Saudara dan saudari, kita beriman kepada Tuhan, tetapi juga harus berbuat baik. Itu adalah jalan menuju keselamatan. Iman tanpa perbuatan sia-sialah. Maka dari itu, saudara dan saudari, meskipun kita semua mengatakan bahwa saya itu percaya kepada Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, setiap saat saya ke gereja, tapi kalau saya tidak berbuat baik dalam hidup ini, sia-sialah iman kita. Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati.